Hadis artinya apa? Kekudusan. Haleluya. Jadi kita sudah dikuduskan, amin. Amin. Kita sudah orang yang dikuduskan oleh dari Yesus. Oke, wajib dibilang kudus. Kita kan manusia yang dikuduskan, betul nggak? Tidak satu manusia yang kudus, hanya Dia yang kudus yang tinggal dalam kita, baru Dia kudus, amin. Haleluya. Mungkin itu sama bahas. Saya mau kasih firman Tuhan dari Yohanes 3 dulu ayat 16 sampai 17. Mari kita baca dulu. Kadang-kadang suka akhirnya ini banyak orang salah persepsi tentang Bapa atau Allah gitu kan. Bahwa Allah ini malah bilang, waduh kalau kamu nggak taat kamu akan terpisah gitu kan. Bahkan apalagi masuk neraka. Waduh ngeri kali. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Udah harus siapa ini? Ya, harusnya apa? Ya, kalau sudah banyak bergereja, sering dengar firman Tuhan, pasti harusnya apa gitu kan? Tapi coba kita simak firman Tuhan ini, ya kan? Nah, betul nggak? Coba jangan hafalan kita simak benar-benar maksud firman ini. Oke, kita baca sama-sama Yohanes pasal ketiga ayat 16. Sudah ketemu? Mari kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah, ini sama kasar. Bukan untuk menghakimi. Kenapa banyak pembicara menghakimi? Waduh, ngeri kali, gitu kan? Coba renung firman Tuhan. Lalu ambil satu lagi Yohanes 1 ayat 12. Ya. Udah apa nih ya firman ini kan? Nah, betul nggak? Kita baca sama-sama. Injil Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Yesus. Dalam nama Yesus. Menjadi anak Allah. Coba ya. Sering saya dengar di mimbar tuh intimidasi, penghakiman. Kalau gitu Yesus mati sia-sia dong kalau gitu, masih ada penghakiman. Itu nggak salah kasih. Coba renungkan. Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah, sudah nggak ada lagi gitu loh. Kasihnya sudah, istilah kita ente-entean, hyper bener gitu loh. Hyper gitu loh. Saya pernah sharing gitu sama teman-teman di Depok. Ibu itu satu bukan ibu, nona. Bener, bener juga. Tuhan itu bener-bener hyper kuadrat gitu kan. Bener loh. Kan ada namanya Amazing Grace, betul nggak? Amazing tuh luar biasa yang besar gitu loh. Nah yang luar biasa kan namanya kan hyper kan, betul nggak? Dia nggak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya oleh Dia yang super hyper itu kan, gitu loh. Nah, akhirnya manusia kan terbatas otaknya, pikirannya ngejek gitu kan, yang namanya hyper grace itu. Gak pakai saja memang wajar gitu. Hyper grace memang kita hyper gitu kan, karena Allah kita hyper. Coba. Banyak mimbar-mimbar, maaf saya kasih ya, masih intimidasi dan limitasi. Kalau namanya intimidasi, tahu kan kerja apa? Si jahat kan mencari apa? Mengorek-ngorek kelemahan dan kekurangan orang. Kalau Tuhan melemparkan semua kesalahan dosa, Dia tidak ingat-ingat lagi. Coba renungkan saya kasih. Betapa besar kasih Allah. Mari kita kepada awal penciptaan waktu Adam dan Hawa sebelum terpisah dari Allah. Coba renungkan. Ya kan? Ya, terlepas dia ditipu atau apa sama ular, sama si setan, tapi lihat. Waktu merasa dia berdosa, Allah masih mencari, bayangin. Betul? Coba renungkan. Betapa besar kasih Allah kepada manusia. Allah berdosa, udah hilang kemuliaan, dicari oleh Allah. Bayangin. Lalu manusia pakai konsep manusia, pakai pikiran, diambil daun arah untuk buat apa? Buat cawat, buat pakaian. Coba renungkan. Oh, kalau manusia selalu keterbatasan dan yang dibuat manusia pasti nggak awet, betul? Tapi Allah lah membeli apa? Menyembelih korban. 10.000 diambil. Itu satu kiasan, satu gambar
mau kan manusia diusir supaya apa? Bisa dapat ditebus. Kebetulan puji Tuhan ada dosen kita soalnya kita akan lebih lagi dibekali oleh pemahaman firman Tuhan. Mungkin pemahaman saya terbatas karena ini ada dosen, maka kita puji Tuhan diperbantukan Tuhan melalui hambanya sama anaknya, bukan kalau kita hamba suka salah. Kita bukan hamba, kita anak Allah. Hamba itu nggak ngerti tuannya Pak, tuannya kan. Anaknya tuh tahu isi hati bapaknya. Kalau sadar kita bukan hamba lagi, maka kita bukan hamba. Hamba itu ya nggak ngerti yang Tuhan mau. Coba mindset kita berubah. Ini nggak gampang loh soal kasih. Ini hambanya, enggak saya bukan hambanya. Saya anak Tuhan gitu kan. Jangan mau kita di apa gitu loh. Kita ini luar biasa. Orang-orang yang Tuhan tebus dengan nyawa darahnya sendiri. Bayangin. Di dalam Roma 8 ayat 1 lebih hebat lagi. Bahwa orang yang sudah dalam Kristus tidak ada penghukuman maupun maut. Coba renungkan soal kasih. Hebat nggak? Makanya orang bisa dalam Kristus bisa terpisah, saya bingung gitu loh. Bingung. Nggak mungkin. Ya kan? Karena Allah begitu mengasihi kita sehingga dia berkorbankan putra tunggalnya. Maka kita waktu menerima dia itu menjadi anak Allah. Dan Yesus ada yang sulung di antara kita. Bayangin, hebat nggak? Luar biasa nggak? Kita bersyukur senantiasa. Dan jangan ada konsep lagi bahwa Allah jahat. Wah, dia penghakiman, dia menghukum. Nggak pernah. Malah Allah itu maha bahagia. Itu satu tulisan dari dosen kita tuh. Wah, Allah itu maha bahagia. Contohnya Lukas 15. Coba kita baca firman Tuhan. Ini sangat bagus sekali. Lukas 15. Pasti semua udah tahu lah ya kisah ini, di mana perumpamaan tentang anak yang hilang. Betul nggak? Coba kita renungkan sedikit. Bumi bisa baca nggak Bumi? Dari ayat 11 sampai ke ayat berapa? 11 ya. Iya, mulai dari 11. Coba kita dengar ya. Iya. Ini luar biasa sekali. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berkoyak-koyak. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga baginya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan bagi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Ya, cukup, terima kasih Bu. Kisah ini setelah kita dengar mungkin puluhan tahun, betul nggak? Coba renungkan. Bapak itu bersuka, Bapak itu bahagia. Banyak orang konsep Bapak itu salah.
Wah, kayak kalau kita lihat dan dengar PL ya, waduh kejam gitu ya, nggak kudus mati. Orang berzina langsung lempar batu gitu kan, berajam, betul nggak? Ya kan? Tapi kalau kita kembali lagi ke sisi Bapak, nggak begitu sebenarnya. Dan ada konsekuensinya pada saat itu. Belum ada namanya kasih karunia. Sebenarnya sudah ada, cuma ada aturan-aturan hukum Taurat yang nggak boleh dilanggar. Di zaman yang baru tidak lakukan itu lagi. Waktu Yesus masih hidup gimana tuh Pak? Bergaul dengan para pendosa. Betul nggak? Nah ini gambaran Bapak itu begitu. Yesus sudah representatif kan. Siapa mengenal Yesus yang mengenal Bapak dikatakannya. Coba anu masuk kasih. Jangan punya pikiran konsep Allah itu jahat, Allah itu nggak baik, salah. Itu salah sekali. Allah itu baik, badan maha bahagia dikatakan tuh ya. Ada yang terhilang. Coba kalau kita renungkan baik ya. Itu di Israel kalau Bapak masih hidup minta warisan, waduh. Kalau kita bilang kualat, enak. Apa orang Cina deh, sama dengan orang Israel itu. Itu gambaran Bapak itu begitu. Bapak masih hidup, dia minta warisan dan bapaknya maha baik, dikasihnya. Itu anaknya kurang ajar benar itu. Jual ladangnya lalu pindah ke negeri lain. Yang parah mereka apa? Dia itu apa? Berfoya-foya. Sama, betul gak? Sampai suatu saat kelaparan melanda. Dan dia itu habis-habisan tuh, istilah katanya firman Tuhan ini. Maka dia cari kerjaan itu kan, dari tukang jaga babi. Bayangin, itu makanan ampas babi itu, mau dimakan tuh dilarang, nggak boleh itu, bayangin. Nggak bisa. Dia bilang apa? Hampir mati. Ya kan? Sebenarnya udah mati, manusia lama sebenarnya udah mati. Waktu dia rasakan kesusahan dan menderita mau mati nih, dia ingat akan rumah bapaknya. Banyak orang, bayangin, disitulah dia sadar. Dan bapaknya apa? Tiap hari menanti. Coba bayangin, kita ini sudah ditunggu oleh Bapak yang mengasihi kita. Maksud kita gimana? Jadi kita punya konsep berubah selama ini. Kalau kita nggak taat, setia, kita akan kayak semuanya dihukum gitu kan? Tidak. Perumpamaan ini. Kurang apa harusnya anak itu kalau bagi kita? Kalau kita apa? Syukurin tuh ya, biar mati sekalian, betul nggak? Mana kan begitu. Kita renungkan kasih Bapak, ya kan? Apa dikatakan waktu anaknya sadar, bapaknya dari jauh tuh sudah apa? Waduh, luar biasa. Bapak itu saya tanggung buka begini. Pas anak-anak, waduh, dia maha bahagia. Sama Bapak dengan kita. Apa rohnya di dalam kita, bayangin. Rohnya dalam kita, apa nggak bahagia dia? Nah, kalau kita kadang-kadang ya sebagai manusia kan ada kekurangan dari sisi manusia ya. Nah, manusia itu lihat Tuhan, lu lihat tuh ini selalu melihat kelemahan dan kekurangan, betul nggak? Kalau Bapak nggak lihat itu, lihat dalamnya rohnya gitu, sudah bersatu di dalam dia. Maka kita harus saling apa? Mengingatkan, mengasihi, mendorong kemajuan. Jadi saya setuju sih untuk pertemuan tuh harus. Kalau pertemuan biasanya kan agak kurang membangun lah ya. Makanya mesti ada pujian penyembahan itu harus supaya roh kita on fire. Rohnya selalu menyala-nyala, betul nggak? Waktu itu begitu supaya. Nah ini kisah ini kan udah tahu ya. Iman anak yang bungsu ini orangnya benar-benar kayaknya istilahnya orang dunia anak mami gitu kan, suka-suka aja hidup tapi tetap disayang, betul nggak? Ada mereka kan begitu kan, disayang terus kan gitu. Itu anak mami namanya. Nah kali ini anak bapak. Anak bapak yang luar biasa kan, bapaknya penuh kasih dan dia tahu bapaknya tidak menghukum, maka dia bilang aku telah bersoal pada kepala sorga dan kepada tingkat baik penuh kasih. Ini gambaran yang Tuhan sebutkan. Dan kita lihat Yesus, ada satu perumpamaan anak domba terhilang, betul nggak? Dari kawanan domba ada satu yang hilang. Lalu apa yang Yesus lakukan? Meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu. Coba lihat kasih. Ditinggalkan yang 99, dicari satu.
kalau di apa digambarkan dia di bawah tebing kan, sampai Yesus tuh turun gitu kan dengan pengorbanan dia, bisa pleset, bisa jatuh. Bayangin, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi jangan punya pikir konsep yang salah terhadap Tuhan. Sekali lagi, kalau nggak setia, nggak taat, betul nggak? Banyak orang kan, wah lu harus setia, lu harus taat, lu harus begini bagaimana, ya diatur dengan rupa. Sebenarnya ngatur itu Roh Kudus dalam kita sebenarnya, tinggal kita mau respon nggak dengan Roh Kudus itu, betul nggak? Bukan karena konsep, ya kan? Bukan karena pemikiran harus begini harus begitu kan? Orang dunia kan selalu begitu, bikin struktur ya kan? Wah lu harus ikutin ini, ikut ini, kembali ke hukum Taurat, keatur ya kan? Di dalam Tuhan enggak, kan masing-masing saudara Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Jadi jangan lagi mau dipakai hukum lagi yang macam-macam, yang begini dan begitu. Jadi ingat bahwa Bapak itu sangat mengasihi kita. Itu ya saat ini bahwa jangan salah dalam konsep kasih Allah itu. Bahwa kasih Allah itu sudah dalam kita dan tidak lagi mungkin terpisah. Sampai kapanpun juga nggak bisa terpisah. Bahkan maut, even maut pun tidak akan terpisah. Di mana Yesus ada, kita ada. Itu janji dia. Di mana aku ada, kamu pun ada. Amin. Kita yakini itu. Jadi waktu kita nggak bernapas, udah selamanya bersama Tuhan. Di mana ia tempat Yesus berada. Begitu. Ingat. Selanjutnya mungkin ya next time mungkin dosen kita akan jelaskan lebih jauh lagi kan. Dan itu karena saudara pakar, dosen kita pakar di Adiaman. Saya percaya bahwa konsep Pak Mika ini pasti udah berubah. Dulu kan bisa ada penghakiman ya kan, apalagi kalau bicara Alkitab yang keseluruhannya tentang ada ini ada itu, ya seperti takut benar. Kalau kita bicara terpayung kan, judulnya inilah Wahyu Yesus Kristus. Dan waktu Yesus di bumi itu penuh kasih. Tapi waktu kita baca Wahyu itu kenapa jadi bukannya sukacita kan? Dikatakan yang ayat ketiga, bersukacita orang yang membaca mendengarnya gitu kan. Nah sekarang saya tanya, siapa yang baca Wahyu bersukacita? Kalau ada nggak? Tentang cawan murka tuh Allah yang 7 itu, yang 1 begini, 2 begini sampai 7, wah ngeri benar kan? Tapi konsepnya sama. Tentang kasih Tuhan itu luar biasa. Mungkin dari itu ada yang bisa menjelaskan itu. Ini yang bisa saya sampaikan, ya Roh Kudus yang akan menyingkapkan lebih lagi bahwa Allah itu adalah kasih. Nah kasih itu sudah dalam kita dan kita pun wajib untuk mengasihi Allah dan mengasihi pada sesama kita. Amin. Terus berkati.